Halo semuanya, gue Luis di Kenai Takadi. Jadi seperti biasa di sini gue akan membahas sebuah keyboard yang baru banget dirilis sama Pressplay. Yang kalau misalkan gue lihat memang dia punya tema keycaps yang cukup unik lah bisa dibilang. Dan kalau ngomongin Pressplay, memang sejak pertama kali mereka rilis keyboard, mereka itu berusaha untuk memberikan approach yang berbeda dibandingkan dengan brand lokal yang biasanya itu main di harga yang murah-murah banget. Cuma di sini Pressplay mencoba memberikan sebuah value yang lebih, yang dimana mereka itu memberikan konsep tema yang biasanya itu diaplikasikan ke keycaps. Dan pertama kali itu yang paling gue notice adalah di Apollo 61 yang warna abu putih, dan yang kedua itu di Voyager 68 yang warna biru gitu. Dan sekarang mereka aplikasikan juga di keyboard mereka yang terbaru, yaitu Pressplay Rover 84 atau Rover 84. Jadi kalau ngomongin konsep tema sesuatu yang diaplikasikan ke sebuah keycaps, kayaknya so far untuk lokal sendiri baru si Pressplay doang yang melakukan hal ini. Dan untuk konsep yang kali ini mereka bawa ke Rover 84 ini adalah Perseverance Rover yang kemarin itu mendarat di Mars. Jadi memang dari sisi colorway itu mereka mengambil referensi dari planet Mars dan juga NASA gitu, di sisi modifier sampai ke alfanya. Lalu ya kalau ngomongin soal fitur-fitur yang fundamental untuk zaman sekarang kayak Universal Hot Swap Socket, Wireless 2,4 GHz, Bluetooth, itu semuanya udah ada. Cuman sebelum gue masuk ke sana, gue seperti biasa akan bahas dulu mulai dari build quality, layout, tapping feel, dan sebagainya akan gue bahas. Dan apakah keyboard ini worth it? Langsung aja gue bahas. Oh ya, untuk harganya, keyboard ini tuh harganya ada di sekitar 1,299 atau di 1,3 jutaan. Dan mereka juga ada jual yang bundle sama baju yang lagi gue pakai sekarang ini. Rover itu yang include sama keyboard sama baju itu harganya di sekitar 1,399 atau di 1,4 jutaan. Jadi si Rover 84 ini dia layoutnya 75%, totalnya 84 keys. Jadi basically dia itu mirip sama TKL yang ada arrow dan juga F-row, tapi lebih rapat, dan layoutnya ini dia nggak exploded, jadi nggak kayak JMMK Pro. Jadi secara dimensi lebarnya itu lebih ramping dibandingkan dengan JMMK Pro yang waktu itu sempat gue bahas. Untuk desain case-nya sendiri di bagian bawah sampingnya itu dia nggak full sampai ke bawah. Jadi enaknya kalau mau angkat keyboard ini mungkin lebih enak gripnya. Untuk kemiringannya sendiri by default itu sebenarnya agak kurang miring ke atas biar tapping angle-nya itu lebih enak menurut gue. Cuma mungkin bisa berbeda dengan selera tapping angle kalian. Cuman enaknya di sini kita ada dapat magnetic fit untuk height adjustment supaya dia itu bisa lebih tinggi. Tapi menurut gua malah ketinggian. Tapi balik lagi, selera tapping angle setiap orang itu bisa berbeda-beda. Dan memang fitur ini sebenarnya udah pernah gua temuin di Daxa M84 Pro. Dan ya di belakang sini juga ada dua port USB Hub 2.0 yang dimana di sini baru bisa kalian pakai kalau misalkan kalian pakai di mode wire. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai USB hubnya di mode wireless, Bluetooth maupun 2,4 GHz, sayangnya di sini belum bisa. Dan memang setelah gue lihat-lihat dan gue pakai, memang si Rover 84 ini seperti Daxa M84 Pro dari Rexus, yang dimana ya mereka memiliki beberapa kesamaan seperti desain case-nya, layout, lalu bahkan fitur-fiturnya seperti USB hub ini dan juga magnetic fit itu juga kurang lebih sama kayak si Daxa M84 Pro. Dan bahkan di bagian molding belakangnya itu juga kurang lebih sama, cuman si Rover 84 ini memang secara looks atau secara finishing itu lebih rapi dibandingkan dengan si M84 Pro. Dan bedanya si Rover 84 ini memang punya value yang lebih tinggi karena harganya juga beda sekitar 200-300 ribu lebih tinggi dari si M84 Pro. Dan fitur-fitur yang di-upgrade juga seperti keycapnya yang colorway-nya lebih lucu dan bahannya juga lebih oke dengan PBT die sub. Lalu juga koneksi wireless-nya juga lebih superior, yaitu menggunakan 2,4 GHz. Dan menurut gue di sini masih cukup fair karena setidaknya di sini Pressplay bisa memberikan hal yang lebih banyak lah gitu. Cuman meskipun memang di sini sebenarnya gue expect sesuatu yang lebih dari ini dan setidaknya bisa lebih berbeda lagi. Dari build quality juga masih kurang lebih sama kayak keyboard plastik lainnya, jadi gue nggak ada masalah di sini. Oke, lanjut untuk keycapsnya. Di sini mereka menggunakan cherry profile PBT die sub yang kualitasnya sebenarnya kurang lebih mirip dengan Shirakawa dan Shibuya yang kemarin itu mereka sempat rilis. Cuman di sini menurut gue kualitas warna dan printingnya itu jauh lebih konsisten. Dan paling di sini komplain gue cuman dari sisi novelties-nya aja, yang dimana di unit gue setidaknya ada beberapa yang printingnya itu agak mencong ke kanan sedikit dan bahkan ada yang mencong ke atas. Cuman ya ini mungkin bisa terjadi di unit gue doang. Jadi di unit kalian mungkin bisa berbeda sama yang gue alamin. Selain itu di sini yang cukup menarik menurut gue adalah di sini mereka menggunakan cherry profile keycaps
dengan orientasi PCB atau switch itu di north facing. Jadi kenapa mereka menggunakan keycaps cherry profile di sini adalah supaya mereka itu bisa memberikan kualitas keycaps yang lebih bagus dengan warna yang juga lebih oke. Gitu. Cuman dengan catatan kompromi dengan interference dengan orientasi switch north facing ini. Karena seperti kita tahu kalau misalkan cherry profile di north facing itu typing feel-nya nggak seenak seperti yang ada di orientasi switch-nya south facing. Gitu. Meskipun di sini sebenarnya gue lebih setuju kalau misalkan mereka menggunakan south facing PCB aja, karena ya mereka nggak tembus LED anyway, dan secara tapping feel tentu aja bakalan lebih enak dibandingkan dengan north facing. Dan di sini gue juga sangat setuju banget sama Price Play yang dimana di sini mereka nggak ngeprint sub-legend-nya karena supaya si keycap-nya itu bisa kelihatan lebih clean. Jadi kalau misalkan kalian mau ngafalin shortcut atau multimedia function kayak play, pause, next dan segala macam, kalian harus hafalin via manual book. Jadi jangan malas-malas baca manual book. Selebihnya untuk paket pembelian di sini kita ada dapat stiker yang lucu, manual book, spare novelties yang bisa kalian pakai, magnetic fit juga ada, keycap dan switch puller, lalu ada kabel rubber type C, jadi udah cukup lengkap. Lanjut ke koneksi, sebelumnya gue udah bilang kalau misalkan keyboard ini support 3 setidaknya, bisa wireless 2,4 GHz, bisa wireless Bluetooth, dan juga di mode kabel. Dan untungnya di keyboard ini ada tempat untuk nyimpan dongle 2,4 GHz-nya, dan ini tuh magnetic, jadi dia nggak bakal jatuh gitu. Lalu untuk koneksi Bluetooth-nya setelah gue coba itu fine, nggak ada masalah sama sekali, dan dia bisa connect juga sampai ke maksimal 3 device sekaligus. Dan tapi di sini gue ada isu di koneksi wireless 2,4 GHz-nya, yang dimana kalau misalkan gue pakai keyboard ini di 2,4 GHz dan gue pakai barengan dengan mouse wireless 2,4 GHz, itu kadang waktu gue ngetik di keyboard ini itu kadang ada beberapa key yang nggak keregister, dan spesifiknya di situ gue pakai mouse Razer Orochi V2, dan ya isunya seperti tadi, kalau misalkan gue ngetik dia kadang suka ada beberapa key yang nggak register, dan ketika mouse-nya gue matiin isunya langsung hilang. Padahal dongle si keyboard dan mouse itu udah cukup jauh, dan gue pasang itu di USB controller yang berbeda. Jadi padahal udah berjarak dan kontrolnya beda pun isunya ternyata masih tetap ada. Jadi ya selama gue pakai keyboard ini gue selalu pakai di mode Bluetooth doang. Cuman ya baik lagi, isu ini mungkin bisa terjadi atau tidak terjadi di kalian, berbeda sama gue. Gitu. Dan memang kalau ngomongin soal keyboard lokal yang pakai koneksi wireless 2,4 GHz, isunya memang kurang lebih kayak gitu, dan isunya memang ada aja, dan gue rasa juga hoki-hokian karena gue pribadi juga nggak sering mengalami hal ini. Itu jadi ya koneksi wireless 2,4 GHz di keyboard gue rasa memang harus perlu dibenahi lagi. Untuk kapasitas baterai, keyboard ini kapasitas baterainya itu di 3750 mAh, dan gue udah pakai kurang lebih sekitar seminggu lebih. Ini masih belum habis baterainya di kondisi RGB-nya mati. Oh ya, dan keyboard ini juga ada RGB-nya yang bisa diatur langsung dari keyboardnya. Saking gue nggak peduli sama RGB, gue sampai lupa nih keyboard ada RGB. Oke, selanjutnya untuk switch di sini ada pilihan Gateron Yellow dan juga Gateron Brown. Dan berhubung di sini gue sukanya Gateron Yellow, jadi ya gue pilihnya yang Gateron Yellow. Cuman kalau misalkan kalian nggak suka sama switch stoknya, kalian selalu bisa ganti switchnya. Karena keyboard ini menggunakan universal hot swap socket. Jadi kalian mau ganti switch apapun, entah Cherry MX, entah Gateron, entah Kailh, Gateron Ink, Zilios, Tilios, Boba U40, apapun pokoknya, semuanya itu bisa masuk ke keyboard ini karena dia itu pinnya menggunakan hot swap 3 pin dan juga 5 pin. Jadi ya switch apapun selama mechanical semuanya bisa masuk ke sini. Dan untuk feel sendiri, berhubung ini adalah keyboard Raymond, jadi kurang lebih sebenarnya nggak ada yang spesial dari tapping feel-nya. Dan kalau misalnya dibandingkan sama Dax M84 Pro, gue itu lebih suka tapping feel-nya si Rover 84 ini karena keycaps-nya PBT die sub, jadi suara yang dihasilkan dan tapping feel-nya gue lebih suka setidaknya. Lalu so far keyboard ini nggak hollow dari bawaannya. Sepertinya salah satu faktornya adalah minim ruang kosong dari dalam case-nya, jadi suaranya itu nggak hollow. Lalu untuk tapping feel-nya itu karena dia menggunakan keycaps cherry profile dan orientasi switch-nya north facing, jadi setidaknya di row 3 ini tapping feel-nya yang menurut gue paling kurang enak, terutama di bagian enter sini yang ada stabilizer-nya, karena di row 3 ini adalah row yang paling ceper dibandingkan dengan row yang lain. Dan untuk tapping testnya, silahkan kalian dengerin sendiri.
Oke, jadi untuk kesimpulannya, apakah Rover 84 ini worth it? Jadi kalau ngomongin feature wise, memang dari sisi fitur semuanya udah di cover semua yang penting-penting kayak universal output socket, wireless Bluetooth 5, wireless 2,4 GHz, semuanya udah ada di sini. Lalu keycapsnya juga udah menggunakan PBT die-up yang kualitas printingnya so far oke, colorway-nya juga lucu, kualitasnya juga kurang lebih gue udah memenuhi standar lah. Dan paling di sini cuma novelties-nya aja yang menurut gue perlu kualitasnya ditingkatkan lagi, printingnya lebih supaya lebih akurat dan bisa centered gitu biar sempurna. Dan ya untuk harga 1,3 sampai 1,4 juta, menurut gue keyboard ini masih bisa sangat diterima banget untuk harganya dan masih bisa lah gue rekomendasiin. Kalau misalnya kalian cari sebuah keyboard yang konsep atau temanya lucu dan fiturnya cukup kaya. Cuman kalau misalnya kalian mencari keyboard untuk pure tapping feel only, gue rasa masih ada keyboard lain di range harga yang sama yang secara tapping feel lebih oke. Cuman ya memang kalau fitur ini udah cukup kaya lah menurut gue. Cuman ya paling itu sih. Di sini sebenarnya gue berharap kalau misalkan kedepannya entah Pressplay atau merek-merek lain mungkin udah bisa mempertimbangkan menggunakan south facing PCB, karena ya kalau misalkan mereka mau bikin keycaps yang kualitasnya bagus dengan warna yang beragam, ya setidaknya dengan cherry profile itu bisa memberikan tapping experience yang lebih baik lagi. Karena kalau misalkan sekarang kayaknya kita nggak punya pilihan lain. Dan sebenarnya di sini gue juga berharap kalau misalkan kedepannya ada inovasi-inovasi yang lebih baru lagi. Karena ya meskipun value-nya ini lebih bisa dibilang lebih tinggi kalau dibandingkan sama yang head-to-head kayak DAX M84 Pro. Tapi ya gue pengen aja gitu ngelihat sesuatu yang lebih baru lagi dan lebih fresh, entah dari sisi desain, build, atau bahkan layoutnya, atau bahkan bisa menggunakan jenis mounting lain supaya bisa memaksimalkan tapping experience-nya bisa lebih baik lagi, nggak cuman dari sisi fitur doang. Oke, jadi gue rasa itu aja pendapat gue soal Pressplay Rover 84 ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Keren Kita KD, sampai jumpa di video berikutnya.